Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum Soli Soliha dan Ummahat. Hai Soli Soliha, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Soli Soliha, hari ini kita akan mempelajari tentang kata sifat berupa warna, ukuran, rasa, dan bentuk. Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum itu, kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam memahami bahasa Arab. Amin ya robbal alamin. Baik, kita mulai ya Soli Soliha dari kata sifat yang pertama, yaitu berupa warna. Kata sifat berupa warna ada akhdaru yang artinya hijau, ahmaru merah, asfaru kuning. Untuk contohnya simak video Ustazah. Contoh kalimat ada hadza warakun akhdaru. Artinya ini daun hijau. Yang kedua, dzalika misbahun asfaru. Artinya itu lampu kuning. Penataan bahasanya yang pertama yaitu kata tunjuknya dulu, kemudian isim atau kata benda, kemudian kata sifat berupa warnanya di belakang ya setelah kata benda. Nah ini pun sama, dzalika dulu kata tunjuknya, isim kata bendanya lampu, kata sifat warnanya kuning. Begitu ya Soli Solihah. Kata sifat yang kedua berupa ukuran ya Soli Solihah. Ukuran itu ada panjang, pendek, tinggi, dan lain-lain. Panjang bahasa Arabnya adalah tawilun. Tawilun panjang. Qasirun pendek. Murtafi'un tinggi. Untuk contohnya simak setelah ini. Nah, untuk contohnya di sini ada hadza maktabun tawilun, yang artinya ini meja panjang. Di bawahnya ada dzalika jabalun murtafi'un, yang artinya itu gunung tinggi. Untuk tatanan bahasanya sama ya Soli Solihah. Pertama kata tunjuknya dulu, kemudian kata bendanya, baru kata sifatnya ya. Kata sifat paling belakang pokoknya. Sama ini juga dzalika dulu, jabalun, baru murtafi'un. Murtafi'un tinggi ya artinya. Lanjut kata sifat yang ketiga. Kata sifat berupa rasa ada manis, asin, masam, atau kecut. Bahasa Arabnya manis adalah hulun. Malihun yang artinya asin. Hamidun yang artinya masam atau kecut. Biasanya kata sifat berupa rasa yaitu untuk mensifatkan makanan, buah-buahan, dan lain sebagainya ya Soli Solihah. Nah, yang ini untuk contohnya ya Soli Solihah. Contoh yang pertama ada hadza khubzun hulun. Nah, yang artinya ini
roti manis, menjelaskan bahwa rotinya rasanya manis ya, soli-soliha. Yang kedua, ada zalika samarun hamilun. Ya artinya itu buah masam atau kecut. Buah menjelaskan bahwa buahnya itu rasanya masam ya. Untuk tatanan bahasanya seperti tadi, sama. Kata tunjuk dulu, kata benda, setelah itu baru kata sifat. Bawahnya juga sama, kata tunjuk, kata benda, dan terakhir kata sifat. Kata sifat adanya di belakang ya, soli-soliha, karena mensifati kata benda sebelumnya. Oke, kita lanjut kata sifat yang terakhir. Kata sifat berupa bentuk, ada bentuk bundar atau lingkaran, yang bahasa Arabnya adalah mustadirun. Mustadirun. Kemudian bentuk kotak atau persegi 4 yang bahasa Arabnya adalah murabba'un. Murabba'un. Soli-solihah sambil diingat ya bahasa Arab masing-masing. Kemudian yang ketiga ada segitiga. Bentuk segitiga yang bahasa Arabnya adalah musallasun. Musallasun. Musallasun, segitiga. Untuk contohnya, simak video setelah ini. Nah, biasanya untuk kata sifat berupa bentuk itu mensifati benda mati ya, soli-soliha, seperti meja dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kalimat, contoh kalimat. Hadza maktabun mustadirun, artinya ini meja bundar. Kemudian yang kedua ada zalika maidanun murabba'un, artinya itu lapangan persegi. Nah, yang pertama ini menjelaskan bahwa meja itu bentuknya bundar atau lingkaran. Yang kedua ini menjelaskan bahwa lapangan itu bentuknya persegi 4 atau kotak. Nah, untuk penyusunan bahasanya seperti tadi ya, kata tunjuk dulu, kemudian kata bendanya, baru kata sifatnya ditaruh di paling belakang. Dan yang kedua sama, kata tunjuk, baru kata benda, yang terakhir kata sifatnya berupa bentuknya. Oke, soli-solihah, sudah paham? Jika belum paham, silahkan diputar kembali video ustazah sampai benar-benar paham ya, soli-solihah. Oke, insya Allah kalian pasti bisa. Sekarang tugas soli-solihah adalah at-tadribul khamis wa at-tadribus sabi' atau latihan 5 dan latihan 7. Untuk latihan 5 silakan dibuka buku paketnya halaman 33, ada 5 soal. Kemudian latihan 7 ada 5 soal juga ya, soli-solihah, di halaman 35. Untuk latihan 5-nya disusun kata-kata di bawah ini menjadi kalimat sempurna ya, soli-solihah. Yang susunannya seperti tadi yang saya contohkan, yaitu kata tunjuk dulu, kemudian kata benda, dan pastinya yang terakhir itu kata sifat. Dan untuk latihan 7-nya, soli-solihah mencari 5 kata sifat, kemudian dibuat kalimat sempurna. Karena itu nomor 1 sudah ustazah contohkan, jadi 4 saja ya, soli-solihah. Untuk contoh nomor 1, ustazah menggunakan kata sifat hulwun, yang artinya manis. Di situ yang pertama adalah kata tunjuk. Kenapa ustazah menggunakan hadza? Karena ustazah kata bendanya adalah kalimat muzakkar atau yang tidak ada tamar butohnya ya. Jadi kalau yang tidak ada tamar butohnya menggunakan kata tunjuk hadza dan zalika. Sedangkan yang muannas silahkan soli-solihah menggunakan kata tunjuk hadhihi dan tilka. Oke, soli-solihah, jadi mengikuti ya. Oke, selamat mengerjakan. Kalian pasti bisa. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan terima kasih Ummahat yang sudah membimbing pembelajaran untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liko soli-solihah. Sampai berjumpa
kembali.